Selamat petang semuanya, salam sehat. Pada petang hari ini kita berjumpa dalam mata kuliah Konservasi Sumber Daya Hayati Perairan, di mana pada kuliah minggu kedua ini kita akan membahas modul 1 dengan topik Sumber Daya Hayati Perairan. Modul ini akan membahas tentang keanekaragaman hayati dan sumber daya hayati perairan, baik di tingkat ekosistem, jenis, dan kinetik. Juga nanti akan membahas nilai-nilai keanekaragaman hayati dan ancaman terhadap sumber daya hayati. Modul 1 ini akan dibahas dalam 2 minggu, namun pada minggu kedua ini, kita akan membahas salah satu dari beberapa subtopik dari modul ini. Adapun tujuan dari mempelajari modul ini, nantinya mahasiswa hendaknya mampu untuk mengidentifikasi dan mendiskusikan sumber daya hayati perairan, kemudian mengenali dan mendiskusikan fungsi dan manfaat sumber daya hayati atau keanekaragaman hayati perairan, dan mengidentifikasi serta mendiskusikan ancaman terhadap sumber daya hayati perairan. Diskusi dalam modul ini dibagi ke dalam 3 bagian. Yang pertama adalah keanekaragaman hayati dan sumber daya hayati, fungsi dan manfaat serta nilai sumber daya hayati, dan ketiga ancaman terhadap sumber daya hayati. Nah, untuk pertemuan minggu kedua ini kita akan khusus membahas tentang keanekaragaman hayati dan sumber daya hayati. Pertama, mahasiswa harus mengenali beberapa definisi terkait daripada topik ini. Yang pertama, tentang konsep keanekaragaman hayati. Apa yang dimaksud dengan keanekaragaman hayati? Jadi, keanekaragaman hayati adalah keanekaragaman di antara makhluk hidup, baik itu tanaman, hewan maupun mikroorganisme, yang di dalamnya mencakup keanekaragaman di dalam spesies yang dikenal sebagai keanekaragaman genetik, kemudian keanekaragaman antara spesies, dan keanekaragaman antara ekosistem. Dari definisi keanekaragaman hayati ini, maka keanekaragaman hayati itu dapat dibagi ke dalam 3 tingkatan. Yang pertama dikenal sebagai keanekaragaman genetik atau variasi gen, atau lebih dikenal sebagai varietas di dalam setiap spesies atau populasi. Keanekaragaman genetik ini berkaitan dengan reproduksi atau pembawa sifat keturunan. Yang kedua, keanekaragaman spesies atau jenis, yaitu jenis-jenis makhluk hidup di dalam suatu habitat. Misalnya jenis-jenis ikan atau biota di dalam suatu danau, kolam, atau habitat lainnya. Yang ketiga,
adalah keanekaragaman ekosistem atau komunitas, yaitu ekosistem-ekosistem yang dibentuk oleh hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Yang kedua adalah definisi tentang sumber daya hayati. Apa itu sumber daya hayati? Kalau tadi kita membahas keanekaragaman hayati, ya, definisi tentang keanekaragaman hayati, sekarang adalah definisi tentang sumber daya hayati. Sumber daya hayati adalah bagian dari keanekaragaman hayati yang telah dinilai mempunyai manfaat atau nilai nyata atau potensial bermanfaat atau bernilai bagi kemanusiaan. Jadi sumber daya hayati yang belum mampu dinilai manfaatnya atau potensi manfaatnya bagi kemanusiaan tidak dapat dikatakan sebagai sumber daya hayati. Seperti halnya keanekaragaman hayati, sumber daya hayati juga terdiri atas sumber daya genetik atau material genetik, sumber daya jenis, dan sumber daya ekosistem. Nah, seperti yang saya katakan tadi, keanekaragaman hayati yang belum diketahui manfaat atau nilainya, misalnya ada suatu makhluk hidup, biota tertentu yang belum kita nilai manfaatnya, itu tetap berupa sumber-sumber alam, belum dapat dikatakan sebagai sumber daya. Nah, seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, suatu saat mungkin keanekaragaman hayati itu sudah mampu dinilai apa manfaatnya bagi kemanusiaan. Kalau sudah diketahui manfaat dan potensi manfaatnya, nah nanti dia berubah menjadi sumber daya hayati. Jadi seperti misalnya kalau kita contohkan ya dalam seperti gambar ini adalah secara keseluruhan sebagai keanekaragaman hayati. Bagian dari keanekaragaman hayati ini yang sudah mampu dinilai oleh manusia berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi bahwa keanekaragaman hayati itu bermanfaat, bernilai atau mempunyai potensi nilai bagi kemanusiaan, maka dia disebut sebagai sumber daya hayati. Jadi ini sumber daya hayati ini bagian dari keanekaragaman hayati. Sementara sisanya keanekaragaman hayati yang belum mampu dinilai manfaatnya bagi kemanusiaan, ini kita golongkan dia tetap sebagai sumber alam, belum sebagai sumber daya, ya, sebagai sumber daya hayati. Nah, ini supaya dipahami ya, hubungan atau pengertian antara sumber daya hayati dan keanekaragaman hayati, sehingga nanti tidak dikacaukan penggunaannya ya, antara keanekaragaman hayati dan sumber daya hayati. Kita akan kembali ke topik yang kita bahas, yaitu adalah sumber daya hayati perairan. Dengan mengacu kepada definisi sumber daya hayati, maka sumber daya hayati perairan itu adalah keanekaragaman hayati di perairan, misalnya laut, sungai, danau, waduk, rawa,
kolam, ya, dan badan-badan air lainnya yang telah dinilai mempunyai manfaat atau nilai nyata atau potensial bermanfaat atau bernilai bagi kemanusiaan. Jadi tinggal menambahkan perairan. Ya, sumber daya hayati perairan itu adalah keanekaragaman hayati yang ada di perairan yang telah dinilai mempunyai manfaat bagi kemanusiaan. Jadi manfaat itu bisa manfaat langsung, manfaat tidak langsung, ya, yang mendukung kehidupan manusia. Jadi ini pengertian dari perspektif manusia. Sesuai dengan keanekaragaman hayati, sumber daya hayati perairan juga dapat dibagi dalam 3 tingkatan, yaitu sumber daya genetik, sumber daya jenis, dan sumber daya ekosistem. Jadi mahasiswa harus betul-betul memahami konsep dari sumber daya hayati itu, terutama berkaitan dengan 3 tingkatan sumber daya hayati perairan yang ada, yaitu sumber daya genetik, sumber daya jenis, dan sumber daya ekosistem. Selanjutnya, setelah definisi, kita akan membahas tentang kategori sumber daya hayati perairan. Jadi pengelompokan, ya, pengelompokan berdasarkan tingkatan dari sumber daya hayati, yaitu sumber daya genetik, sumber daya jenis, dan ekosistemnya. Yang pertama, kita akan membahas sumber daya genetik. Sumber daya genetik ini disebut juga sebagai bahan atau material genetik, yaitu bahan yang mengandung unit-unit fungsional pewarisan sifat atau dikenal juga sebagai pewarisan keturunan, hereditas. Setiap spesies atau organisme, baik tumbuhan, binatang, jasad renik atau jasad lainnya, memiliki bahan atau material genetik. Material genetik yang mempunyai nilai nyata atau potensial bagi kemanusiaan ini disebut sebagai sumber daya genetik. Dalam istilah yang lebih umum, sumber daya genetik itu disebut plasma nutfah. Jadi disebut sebagai plasma nutfah yang merupakan koleksi keragaman baik berupa fenotipik dan genotipik dalam suatu spesies. Contoh, ya, di perikanan kita mengenal beberapa sumber daya genetik, ya, yaitu varietas, ya, sumber daya genetik atau plasma nutfah, misalnya adalah plasma nutfah spesies ikan karper atau ikan mas. Jadi jenis ikan mas atau ikan karper ini mempunyai beberapa varietas. Varietas ini yang kita sebut sebagai sumber daya genetik atau plasma nutfah, misalnya adalah ikan mas Majalaya, ikan mas punten, dan ikan mas sinyonya. Dia sama-sama satu spesies, tapi dia berbeda varietas. Nah, varietas ini dikenal sebagai plasma nutfah, ya, atau sumber daya genetik, karena dia mempunyai sifat pewarisan sifat yang berbeda antar varietas ini. Contoh lainnya adalah pada jenis ikan nila.
pada ikan nila kita juga mengenal beberapa sumber daya genetik atau plasma nupah dalam bentuk varietas ikan nila seperti nila hitam. Mungkin kita juga mengenal nila merah, nila gip, nila nirwana, nila gesit, dan lain sebagainya. Nah, itu semua adalah plasma nupah varietas dari suatu jenis atau spesies. Kategori kedua adalah sumber daya jenis atau sumber daya spesies. Apa itu sumber daya jenis atau spesies? Sumber daya jenis adalah variasi spesies atau organisme hidup di dalam suatu area atau dalam suatu perairan. Jadi variasi spesies ini adalah ragam dari jenis-jenis organisme di dalam suatu area, dalam suatu habitat. Sumber daya hayati perairan di tingkat spesies ini dapat diukur berdasarkan kekayaan jenis. Ya, misal di sebuah danau atau sebuah kolam kita bisa menghitung berapa jenis spesies yang ada di sana. Misalnya spesies ikan, spesies moluska, krustase sebagai kekayaan jenis. Nah, kekayaan jenis itu adalah jumlah total spesies di dalam suatu area tertentu yang dinilai bermanfaat bagi kemanusiaan. Selanjutnya, sumber daya hayati perairan di tingkat spesies atau tingkat jenis ini dapat digolongkan berdasarkan taksonominya, yaitu jenis-jenis sumber daya jenis tumbuhan. Nah, khusus untuk sumber daya tumbuhan air ini, kita mengenal beragam jenis tumbuhan tingkat tinggi, ya, atau tumbuhan sejati, dan juga tumbuhan tingkat rendah, atau ganggang atau alga. Jadi jenis-jenis ganggang atau alga. Kemudian taksonomi kedua adalah hewan air. Jadi hewan air itu terdiri dari hewan bertulang belakang, atau disebut vertebrata seperti Pisces atau ikan, reptil, dan mamalia. Dan juga hewan tidak bertulang belakang, ya, atau disebut avertebrata, meliputi krustase, moluska, echinodermata, coelenterata, dan annelida. Taksonomi berikutnya adalah jasad ternik yang dikenal sebagai mikroorganisme pengurai atau decomposer, ya, misalnya bakteri, jamur, seperti itu. Nah, untuk sumber daya jenis ini, ya, jadi sumber daya hayati perairan di tingkat jenis itu digolongkan berdasarkan klasifikasi atau taksonominya. Yang pertama adalah jenis-jenis ikan. Kalau kita berbicara ikan ini adalah Pisces atau ikan bersirip atau pinfish. Nah, sumber daya hayati perairan yang masuk dalam golongan Pisces di dalam statistik perikanan kita mengenal ada ikan demersal. Ya. Apa itu ikan demersal? Ikan demersal adalah jenis-jenis ikan yang mempunyai kebiasaan hidup di dasar atau dekat dasar perairan. Umumnya tidak bersifat beruaya
Jadi dia tidak bermigrasi, ya, apalagi bermigrasi jauh. Termasuk di dalamnya adalah beberapa ikan karang. Jadi yang dimaksud dengan ikan demersal ini adalah ikan dasar, ikan yang punya kebiasaan hidup di dasar atau dekat dengan dasar. Ciri penting juga adalah bahwa ikan-ikan demersal ini tidak bersifat beruaya, ya, tidak bermigrasi. Contoh, nah ini beberapa contoh ikan dasar atau ikan demersal, termasuk beberapa ikan karang, misalnya kerapu, ya, kakap, kurisi, ya, ada ikan dencam, ikan bawal putih, ya, ada kunirar atau jenggotan ini, layur, ikan layur juga termasuk ikan demersal, kue, ya, beronang, manyung, dan lain-lain. Berikutnya adalah ikan pelagis. Yang tadi adalah ikan yang mempunyai kebiasaan hidup di dasar, sementara ikan pelagis ini adalah jenis-jenis ikan yang mempunyai kebiasaan berenang di kolom air, ya, di pertengahan kolom air atau dekat permukaan perairan. Umumnya berenang secara terus-menerus dan cenderung beruaya atau tidak menetap di suatu area. Jadi ikan ini cenderung dia secara terus-menerus berenang, ya, dan bersifat bermigrasi, beruaya dari suatu tempat ke tempat lainnya. Hidupnya adalah berenang di kolom air, ya, atau di dekat permukaan perairan. Contohnya adalah ikan pelagis ini dalam statistik perikanan juga dibagi ke dalam dua golongan, yaitu ikan pelagis besar dan ikan pelagis kecil. Ikan pelagis besar ini contohnya adalah cakalang, tongkol, ya, kelompok tuna ya. Ini semua kelompok tuna, ada tuna mata besar, madidihang atau yellowfin, ada albacore, ya, ada ikan layaran, ya, ada lemadang, ikan setuhuk, ya, tenggiri, dan cucut, dan lain-lain. Nah, ikan pelagis besar ini, berapa ukurannya ikan itu dikatakan pelagis besar, itu tidak ada ukurannya. Ya, ini adalah tidak ada standar ukuran, berapa ukurannya, ya, dikatakan pelagis besar. Tapi dalam statistik perikanan, jenis-jenis ini sudah ditetapkan sebagai apakah dia ikan pelagis besar atau ikan pelagis kecil. Berikutnya adalah ikan pelagis kecil. Ikan pelagis kecil ini contohnya adalah selar, ya, ikan layang, ya, kembung, lemuru, teri, dan ada banyak jenis lainnya. Ini termasuk kelompok ikan pelagis kecil. Yang kedua adalah reptil. Kalau tadi Pisces, sekarang reptil. Reptil ini meliputi beberapa jenis penyu, ya, penyu laut, labi-labi, kura-kura air tawar, kodok, sampai ular laut. Ini termasuk juga sumber daya hayati perairan kelompok reptil. Contohnya adalah penyu hijau. Di Indonesia ada 6 jenis penyu. Penyu hijau, penyu tempayan, ya, penyu sisik, penyu belimbing, penyu lekang, penyu pipih. Ini yang hidup di laut. Sementara berikutnya labi-labi, ya, ini di perairan tawar, ada kura-kura air tawar, ada kodok, ya, banyak kodok yang juga dinilai bermanfaat, sama ular laut. Jadi ular juga bermanfaat, ya. Yang ketiga, kelompok ketiga adalah mamalia laut.
Mamalia laut ini meliputi paus, bermacam-macam jenis paus, kemudian dolphin atau lumba-lumba, bermacam-macam jenis lumba-lumba, dan dugong. Kalau dugong hanya satu jenis, yaitu dugong dugon. Berikutnya keempat adalah krustase. Krustase ini meliputi jenis-jenis kepiting, udang, kelomang, ketam, dan undur-undur. Misalnya contoh, ya, kepiting itu ada jenis-jenis rajungan, ada ada kepiting bakau, berbagai jenis kepiting lainnya, misalnya kepiting batu, ada ketam, ya, ketam kenari, ini adalah hidup di darat, yang dikenal juga sebagai ketam kelapa atau kepiting kelapa. Ada kelomang, ya, kelomang, ya, kemudian ada undur-undur, ini biasanya hidup di pasir ini, ya, di laut. Ya. Kemudian berbagai jenis udang, ada udang windu, ya, udang putih, berbagai jenis lobster, misalnya lobster bambu, lobster mutiara, dan di air tawar misalnya adalah udang galah. Nah, ini jenis-jenis dari krustase. Berikutnya adalah jenis-jenis moluska. Moluska itu meliputi jenis chiton. Jadi ini adalah chiton. Ya, dia mempunyai sel, ya, tersusun atas beberapa sel, ya, cangkangnya. Ada jenis-jenis dari kerang-kerangan seperti kerang darah, ada simping, ya, ini ada kima, kerang mutiara, ada tiram, kerang hijau, kemudian ada jenis-jenis keong atau siput, misalnya keong mas, ya, triton trompet atau siput trompet, ada trokus, ya, kepala kambing, kemudian ada abalon, ya, abalon yang ini yang bernilai ekonomis tinggi, ada kelinci laut, beragam jenis kelinci laut atau nudibran, ya, nudibranchia, jenis-jenis sotong, ya, cumi-cumi, gurita, dan nautilus. Ini adalah sumber daya hayati perairan dari kelompok moluska. Yang keenam adalah echinodermata, atau disebut juga binatang berkulit tebal, meliputi beragam jenis-jenis bulu babi, ya, jenis-jenis bulu babi, tripang, berbagai jenis tripang, dan berbagai jenis bintang laut. Yang ketujuh adalah coelenterata. Coelenterata ini adalah binatang berongga, meliputi jenis-jenis hidra, ubur-ubur, ya. Jadi ubur-ubur itu jangan dilihat dia beracun, tapi banyak jenis ubur-ubur yang mempunyai nilai ekonomis penting, sehingga dikatakan sebagai sumber daya hayati perairan. Anemon, ya, akar bahar, ya, ini akar bahar, banyak orang mempunyai budaya bikin memakai gelang dari akar bahar ini supaya kelihatan kuat. Kemudian berbagai jenis karang termasuk di dalam jenis-jenis karang ini, termasuk juga di dalam coelenterata, dan spong. Kemudian ke-8 adalah Annelida. Annelida ini berbagai jenis cacing, misalnya cacing nyale. Cacing nyale ini bagi masyarakat di Lombok, ya, ini adalah sumber daya hayati yang penting, ya. Ini di sana ada pesta nyale pada bulan-bulan Maret, Februari atau Maret, itu adalah ramai di sana, ada
musim nangkap nyale, cacing, dan ini dimakan. Ada cacing bobit, ya, dan berbagai cacing pipih yang hidup di laut. Kesembilan adalah alga. Jadi alga kalau di laut, contohnya adalah rumput laut. Alga ini rumput laut disebut sebagai alga makro. Berbagai jenis rumput laut yang bernilai bagi manusia, misalnya bulu ayam atau gilidium, ada gracilaria, ada hypnea, ini biasanya penghasil agar-agar, ada euchema, ya, penghasil karaginan, ada sargassum, caulerpa atau anggur laut, dan banyak lagi jenis-jenis rumput laut yang bermanfaat. Ke-10 adalah tumbuhan air. Ya, tumbuhan air sejati. Kalau tadi alga itu adalah tumbuhan air tak sejati. Tumbuhan air sejati yang hidup di air atau di perairan, ya, satu-satunya tumbuhan air sejati yang hidup terbenam di dalam perairan laut itu lamun. Ya, ada lamun, dia sepenuhnya terbenam di dalam air. Kalau di perairan tawar, biasanya itu adalah jenis-jenis rumput tertentu. Kemudian yang tumbuhan air sejati yang hidup di laut atau di air payo, tapi dia mencuat. Ya, artinya tidak seluruhnya terbenam. Itu adalah mangrove. Ya, sebagian terendam air dan sebagian berada di udara. Sementara tumbuhan air sejati yang hidup di perairan tawar, ya, ini contohnya adalah tumbuhan air mengapung, seperti eceng gondok, ya, kapu-kapu, dan tumbuhan air yang mencuat, seperti teratai dan berbagai jenis rumput mencuat. Jadi teratai ini akarnya ada di dasar, terbenam, ya, beberapa terbenam, tapi bagian tumbuhan lainnya dia berada di atas permukaan air. Itu disebut tipe mencuat. Nah, terakhir adalah sumber daya ekosistem. Apa itu ekosistem? Sumber daya ekosistem adalah tatanan unsur sumber daya hayati perairan yang merupakan kesatuan utuh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, produktivitas sumber daya hayati, sumber daya perairan. Nah, sumber daya ekosistem ini berkaitan dengan berbagai habitat atau komunitas bentik dan proses ekologis di perairan. Jadi yang dimaksud dengan sumber daya ekosistem ini adalah berbagai habitat. Ya, berbagai habitat atau komunitas biotik, kumpulan dari beragam organisme yang berinteraksi dengan lingkungannya. Itu adalah membentuk suatu sistem sumber daya alam. Contoh sumber daya ekosistem perairan yang kita kenal ialah misalnya adalah ekosistem terumbu karang. Jadi antara ikan, karang, dan segala macam kehidupan ini yang ada di dalamnya, di dalam satu ekosistem ini adalah sebagai satu sistem sumber daya. Kita sebut dia sebagai satu sistem sumber daya. Berikutnya adalah ekosistem mangrove. Ya, ekosistem mangrove dikatakan juga sebagai satu sumber daya. Ya, ekosistem padang lamun. Ya. Berikutnya adalah ekosistem danau. Ini juga bisa kita katakan sebagai sumber daya perairan di tingkat ekosistem. Ekosistem waduk, ya, ekosistem sungai, ekosistem rawa, ya, ekosistem estuaria, dan ekosistem perairan lainnya, baik itu perairan alami maupun perairan buatan. Contoh perairan buatan misalnya tambak, ya, kolam,
akuarium itu juga bisa dikatakan sebagai ekosistem, ya, sebagai ekosistem. Tapi dia tidak seperti akuarium, bukan dikatakan sebagai ekosistem alami, ya, dia sebagai ekosistem buatan. Baik, jadi untuk pertemuan minggu kedua ini kita fokus hanya membahas satu topik, yaitu tentang sumber daya hayati perairan. Agar materi ini dapat dipelajari, silakan baca modulnya